Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi saya Nurlaila Prasetyaningrum dari channel YouTube Nurlaila Prasetyaningrum, belajar ekonomi bareng Laila. Nah, kali ini adik-adik Kak Laila mau menjelaskan mengenai materi kelas 11, yaitu bab kerjasama ekonomi internasional. Ayo kita simak bareng-bareng materi di pagi hari ini. Oke, seperti biasanya, agar pembelajaran kita lebih terstruktur, kita akan mengenal dulu kompetensi dasar dari kerjasama ekonomi internasional, yaitu mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional dan menyajikan bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Untuk peta konsep di kerjasama ekonomi internasional itu hanya mencakup 4 hal, mulai dari pengertian kerjasama ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, serta yang terakhir adalah lembaga-lembaga ekonomi internasional. Pasti penasaran ya adik-adik semuanya? Yuk kita simak bareng-bareng terkait dengan materi hari ini. Selanjutnya kita akan menyimak terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran, sehingga nantinya adik-adik semuanya bisa merefleksikan untuk tujuan pembelajaran hari ini yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, menjelaskan tujuan kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, menjelaskan apa sih manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang keempat, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dan yang terakhir, nanti adik-adik juga harus mampu untuk menjelaskan lembaga-lembaga ekonomi internasional. Memasuki ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu kita ke pengertian kerjasama ekonomi internasional. Jadi kerjasama di sini itu menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan berdasarkan kepentingan tertentu, yang mana dengan adanya kerjasama ini nanti bisa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan juga bisa meningkatkan struktur kegiatan ekonomi nasional. Kalau untuk kerjasama ekonomi internasional itu sendiri, ini bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain itu untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dan juga kepentingan negaranya, kayak gitu. Ada berbagai macam bentuk untuk kerjasama internasional, itu bisa kerjasama bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan, serta ekonomi. Kerjasama internasional ini yang satu, ini juga tidak sama dengan perdagangan internasional. Cakupannya lebih luas karena kerjasamanya tuh antar negara di bidang ekonomi, dengan nanti tujuannya tadi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, hingga sampai ke struktur kegiatan ekonomi nasional. Kemudian selanjutnya adalah tujuan kerjasama ekonomi internasional. Nah, ini pastinya tidak asing ya untuk di telinga adik-adik sendiri. Yang pertama tentunya adanya kerjasama ini memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik itu barang atau jasa. Dimana nanti kalau misalkan untuk negara kita yang nggak mampu untuk memproduksi barang tertentu, kita bisa melakukan kerjasama dengan negara lain sehingga nanti kita bisa menikmati barang yang kita inginkan. Yang kedua, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. Jadi hasil produksinya itu semakin meluas, tidak hanya untuk di dalam negeri saja, tapi bisa untuk dinikmati oleh masyarakat luar negeri, kayak gitu. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Kalau misalnya negara itu semakin produktif dalam produksi barang, itu bisa juga karena faktor mungkin ya, negara itu sering melakukan ekspor sehingga produktivitasnya semakin naik, banyak disukai oleh masyarakat di negara lain, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, memperluas lapangan kerja. Dengan adanya kerjasama, maka akan semakin meluas kesempatan kerja seorang. Selanjutnya adalah menambah devisa negara. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, ini dapat memberikan pundi-pundi pemasukan gitu ya bagi negara. Selanjutnya, mendistribusikan manfaat sumber daya. Jadi semakin terdistribusi manfaat sumber daya dengan adanya kerjasama.
Kemudian mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Nah, ini bisa dengan adanya kerjasama karena di negara maju itu mampu memproduksi barang-barang yang notabene elektronik gitu ya. Nah, ini bisa untuk mengurangi ketimpangan di negara berkembang yang mana dia itu tidak mampu memproduksi sendiri. Jadi ada kerjasama dengan negara maju. Selanjutnya, ini mempercepat pembangunan ekonomi dunia, yaitu dengan pertukaran barang maupun jasa antar negara. Selanjutnya, ini meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Semakin meningkat kualitas hidup mereka karena mereka ada terjadi kerjasama secara internasional. Next, ini adalah manfaat kerjasama ekonomi internasional. Di antaranya yang pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Yang kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Yang ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Dan yang keempat ini adalah memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggotanya gitu. Lalu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, ini terbagi menjadi 4 hal ya adik-adik ya. Yang pertama itu kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral itu kerjasamanya melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya gini, misalnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris. Nah, itu dua negara. Kemudian yang jenis kedua itu kerjasama ekonomi regional, adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang ada di kawasan tertentu. Kayak contohnya ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh regional karena berada di kawasan-kawasan tertentu. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral. Itu kerjasamanya melibatkan banyak negara dan ini tidak terikat oleh batas regional atau tidak ada terikat oleh wilayah kawasan negara tertentu. Contohnya kerjasama antara Indonesia, Jerman, Prancis, Jepang, Inggris, Korea gitu. Nah, itu kan tidak dibatasi dengan adanya wilayah atau kawasan negara tertentu gitu. Yang keempat, kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ekonomi di mana dua kelompok gitu ya, di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional, kayak kerjasama antara Uni Eropa sama ASEAN gitu. Jadi gabungan antara kerjasama dari regional. Kemudian untuk lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional itu ada ASEAN yang pertama ya. ASEAN itu persatuan negara-negara Asia Tenggara. Ini kerjasamanya negara-negara untuk mencapai kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang mana ASEAN ini tujuannya itu untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, kebudayaan, kayak gitu. Dan biasanya juga untuk mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara yang nantinya bisa untuk menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Itu kalau ASEAN. Yang kedua itu ada IMF. Nah, ini biasanya disebut dengan International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Nah, untuk IMF ini kenapa didirikan? Untuk melancarkan kembali moneter internasional yang biasanya itu meliputi penetapan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, kemudian nanti bisa juga untuk memberikan saran pencegahan inflasi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah IBRD. Nah, ini bisa masuk Bank Dunia ya. Bank Dunia dengan tujuannya itu untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan untuk perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan nanti penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Yang keempat, ini ada WTO atau biasanya disingkat World Trade Organization.
Ini organisasi perdagangan yang nanti tujuannya itu untuk memajukan perdagangan internasional sehingga bisa tercipta suasana yang mana bisa mengadakan peraturan yang bersifat untuk menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional sehingga pada nantinya bisa untuk meningkatkan volume perdagangan dunia kayak gitu. Nah, kemudian yang kelima itu ada IFC, International Finance Corporation, atau biasanya disebut dengan Badan Keuangan Internasional. Tugasnya itu memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan kemudian membantu untuk mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. Jadi nanti bisa untuk memupuk perkembangan ekonomi di negara-negara anggotanya, terutama buat negara yang mana memberikan kredit jangka panjang kepada pengusaha swasta tanpa jaminan dan pemerintah. Selanjutnya ini ada IDA atau International Development Association. Itu perhimpunan ya, Perhimpunan Pembangunan Internasional. Itu didirikin sama Amerika Serikat ya adik-adik ya, dengan tujuannya itu untuk mendorong kemajuan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang. Sama nanti bisa ngasih pinjaman dengan syarat pinjamannya itu lebih ringan kayak gitu. Nah, yang ketujuh itu ada UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development. Itu konferensi PEB tentang perdagangan sama pembangunan. Nah, tujuan didirikannya itu untuk mengusahakan kemajuan perdagangan dunia, serta untuk mengatur komoditi hasil industri, pengalihan teknologi, perkapalan, dan lain sebagainya. Nah, untuk ini juga bisa didirikan dengan tujuan untuk menyalurkan serta melancarkan perundingan internasional tentang apa? Tentang ekspor impor antara negara industri dengan negara berkembang kayak gitu. Nah, kemudian ada ILO atau International Labour Organization. Itu organisasi buruh sedunia. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, stabilitas ekonomi sosial, dan untuk menyusun hukum perburuhan. Kesembilan, ini ada UNDP, yaitu United Nations Development Program atau program pengembangan PBB. Nah, ini badan yang memberikan sumbangan untuk membiayai survei jalan di Indonesia serta menangani program pengalihan teknologi. Kemudian yang ke-10 ini ada UNIDO, yang mana ini organisasi pengembangan industri PBB. Tujuannya nanti untuk pengembangan industri, kayak misalnya pembukaan lapangan baru bidang industri, perbaikan sistem industri, dan lain sebagainya. Yang ke-11 ada APO. Tujuannya untuk meningkatkan peranan, produktivitas, dan pengembangan ekonomi, serta untuk meningkatkan usaha-usaha di bidang kegiatan tertentu. Khususnya ini kalau APO itu pertanian sama perindustrian. Yang ke-12 ada ADB atau Bank Pembangunan Asia, yang nanti tuh meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dan yang tidak asing ke-13 ini ada OPEC ya, pasti adik-adik sudah mempelajarinya gitu ya pas SMP, organisasi negara-negara pengekspor minyak. Tujuannya apa? Untuk menghimpun negara-negara penghasil dan pengekspor minyak dan menjaga kestabilan harga minyak, serta tambahannya ini adalah untuk menghindarkan persaingan antara negara penghasil minyak serta untuk berusaha memenuhi kebutuhan minyak di seluruh dunia. Maka dibentuklah OPEC. Kemudian ini hampir mirip ya, tapi ini APEC. Nah, untuk APEC ini merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik atau negara selatan ya yang sedang berkembang. Tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Nah, kalau untuk program utama APEC itu lebih ke program kaitannya dengan liberalisasi perdagangan, kemudian upaya untuk memperlancar kegiatan perdagangan sama investasi dan juga pembangunan. Itu program utamanya. Yang ke-15 itu ada AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara. Nah, ini dimaksud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. Ke-16 itu ada NAFTA, Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Nah, ini digunakan kenapa sih didirikan itu untuk memajukan dan meningkatkan perdagangan di kawasan Amerika Utara.
Nah, nanti perjanjian perdagangan bebas itu dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan di bidang perdagangan, baik itu dalam bentuk hambatan tarif ataupun non-tarif. Dan yang terakhir, ini adalah WTO atau World Trade Organization. Nah, ini tuh sekarang sudah diganti ya dengan GATT, yang mana Organisasi Perdagangan Dunia itu didirikan di tahun 1947 yang markasnya itu di Havana. Tujuannya itu untuk apa? Untuk menghapus rintangan terutama masalah tarif sama bea masuk yang bisa menghambat perdagangan internasional. Yang kedua, untuk menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi di antara negara anggota. Sebenarnya untuk kerjasama ekonomi internasional ini lembaganya cukup banyak ya adik-adik ya. Mungkin nanti adik-adik bisa belajar lagi dan bisa mencari lagi ya. Untuk referensinya bisa ditambah seperti ada G20, IDB, ASEM, itu nanti bisa dipelajari sama lembaga-lembaga ekonomi internasional yang adik cari di referensi lain. Itu mungkin yang bisa Kak Laila jelasin ya adik-adik ya. Oke, cukup sekian ya penjelasan dari materi tentang kerjasama ekonomi internasional dari Kak Laila. Jika adik-adik merasa suka dengan video ini, silakan bisa kasih like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Siapa tahu modul pembelajaran ekonomi dari Kak Laila ini bisa untuk bermanfaat kayak gitu ya. Saya Nurlaila Prasetyaningrum, nantikan modul pembelajaran bab selanjutnya hanya di channel YouTube Nurlaila Prasetyaningrum. Belajar bareng Laila, terima kasih.